Halo, selamat datang di channel Warisan Cakrawala TV. Di video kali ini, saya akan membahas tentang Satrio Piningit, tokoh yang muncul dalam ramalan Prabu Jayabaya. Apakah Satrio Piningit yang asli mengakui bahwa dirinya Satrio Piningit? Mari kita simak bersama. Satrio Piningit adalah sebutan untuk sosok pemimpin yang akan membawa bangsa Indonesia ke zaman keemasan. Nama ini berarti Satria yang disembunyikan. Dalam bahasa Jawa, Satrio Piningit juga disebut sebagai Ratu Adil, yaitu raja yang adil bagi seluruh umat manusia dan semesta alam. Satrio Piningit digambarkan sebagai putra Batara Indra, dengan paras seperti Kresna, watak seperti Baladewa, dan bersenjatakan Trisula Weda. Dia memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari masa-masa sulit. Dia juga hidup mandiri, tidak suka meminta-minta, dan berwatak arif, bijak, dan welas asih. Satrio Piningit pertama kali muncul dalam ramalan Prabu Jayabaya, seorang raja yang pernah memerintah di Nusantara Indonesia. Ramalan ini disebut sebagai Jongko Joyoboyo, yang berisi tentang sejarah dan masa depan bangsa Indonesia. Ramalan ini ditulis dalam bentuk syair Jawa kuno, yang sulit untuk ditafsirkan. Salah satu syair yang menggambarkan Satrio Piningit adalah sebagai berikut. Selet-selet yen besuk ngancik tutuping tahun sinungkalan dewa wolu, ngasta manggalaning ratu, bakal ana dewa ngejawantah, apa ngawak manungsa, apa surya pada betara Kresna, awatak Baladewa, agegem Trisula Weda, jinejer wolak waliking zaman, wong nyileh balikake, wong utang bayar, utang nyawa bayar nyawa, utang wirang nyaur wirang, sadurunge ana tetenger lintang kemukus lawa, ngalu-ngalu tumanya anak kidu wetan bener lawa sepitung bengi, parak esuk bener ilange, betara surya enjumedul, bebarengan sing wis mungkur prihatin manungsa, le, antur lantur iku tandane putra betara Indrawus katon tumengka ing arcapada ambebantu wong Jawa. Dununange ana sikil redi lawu sisih wetan-wetane Bengawan Banyu. Selambat-lambatnya kelak menjelang tutup tahun, akan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, bersenjata Trisula Weda, tanda datangnya perubahan zaman, orang pinjam mengembalikan, orang berutang membayar, utang nyawa dibayar nyawa, utang malu dibayar malu. Sebelumnya ada pertanda bintang pari, panjang sekali tepat di arah selatan menuju timur, lamanya 7 malam, menghilang menjelang pagi sekali, bersama munculnya Batara Surya, bersamaan dengan menghilangnya kesengsaraan manusia yang berlarut-larut. Itulah pertanda bahwa putra Batara Indra sudah tampak, datang di bumi untuk membantu orang Jawa, asalnya dari kaki Gunung Lawu sebelah timur, sebelah timurnya Bengawan. Syair ini menunjukkan bahwa Satrio Piningit akan muncul di akhir tahun 8, saat raja berkuasa. Dia akan mengubah zaman dengan keadilan dan kebenaran. Dia akan muncul saat ada tanda-tanda alam, seperti bintang kemukus, gempa, dan matahari terbit bersamaan. Dia akan membantu orang Jawa, dan berada di kaki Gunung Lawu sisi timur. Namun, siapakah Satrio Piningit yang asli? Apakah dia sudah muncul atau belum? Apakah dia mengakui bahwa dirinya Satrio Piningit? Pertanyaan-pertanyaan ini masih menjadi misteri dan kontroversi di kalangan masyarakat. Banyak orang yang mengklaim dirinya sebagai Satrio Piningit, atau mengaitkan sosok Satrio Piningit dengan tokoh-tokoh tertentu. Beberapa contoh tokoh yang dianggap sebagai Satrio Piningit oleh sebagian orang adalah sebagai berikut. Pertama, Bung Karno, proklamator kemerdekaan Indonesia dan presiden pertama. Dia dianggap sebagai Satrio Piningit karena memiliki visi dan misi untuk membangun Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Dia juga memiliki karisma dan kecerdasan yang luar biasa. Namun, dia tidak pernah mengakui bahwa dirinya Satrio Piningit, dan dia juga mengalami masa-masa sulit di akhir hayatnya. Kedua, Bung Hatta, proklamator kemerdekaan Indonesia dan wakil presiden pertama. Dia dianggap sebagai Satrio Piningit karena memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi. Dia juga dikenal sebagai Bapak Koperasi dan Ekonomi Kerakyatan. Namun,
dia juga tidak pernah mengakui bahwa dirinya Satrio Piningit, dan dia juga mengundurkan diri dari jabatannya karena perbedaan pandangan dengan Bung Karno. Ketiga, Soeharto, Presiden kedua Indonesia. Dia dianggap sebagai Satrio Piningit karena berhasil memimpin Indonesia selama 32 tahun dengan stabilitas dan pembangunan. Dia juga memiliki hubungan dekat dengan Gunung Lawu, tempat kelahirannya. Namun, dia juga tidak pernah mengakui bahwa dirinya Satrio Piningit, dan dia juga banyak dikritik karena korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Keempat, Gus Dur, Presiden keempat Indonesia. Dia dianggap sebagai Satrio Piningit karena memiliki kearifan dan kewibawaan sebagai ulama dan tokoh nasional. Dia juga dikenal sebagai presiden yang toleran dan demokratis. Namun, dia juga tidak pernah mengakui bahwa dirinya Satrio Piningit, dan dia juga harus menghadapi berbagai masalah dan tantangan selama masa jabatannya. Kelima, Jokowi, Presiden ketujuh Indonesia. Dia dianggap sebagai Satrio Piningit karena memiliki latar belakang sebagai orang biasa yang berhasil menjadi pemimpin. Dia juga memiliki visi dan misi untuk memajukan Indonesia di era global. Namun, dia juga tidak pernah mengakui bahwa dirinya Satrio Piningit, dan dia juga masih harus membuktikan kinerja dan kredibilitasnya sebagai presiden. Selain tokoh-tokoh di atas, masih banyak lagi orang yang mengaku atau dituduh sebagai Satrio Piningit. Namun, apakah mereka benar-benar Satrio Piningit yang asli? Apakah mereka sesuai dengan ramalan Jayabaya? Apakah mereka memiliki ciri-ciri dan tanda-tanda yang disebutkan dalam syair? Tentu saja, tidak ada yang bisa memastikan hal itu. Hanya Tuhan yang tahu siapa Satrio Piningit yang asli. Mungkin dia sudah muncul, mungkin dia belum muncul, mungkin dia tidak pernah muncul, mungkin dia mengakui, mungkin dia tidak mengakui. Mungkin dia tidak perlu mengakui, mungkin dia satu orang, mungkin dia banyak orang, mungkin dia semua orang. Yang pasti, kita sebagai bangsa Indonesia tidak perlu terlalu terpaku pada sosok Satrio Piningit. Kita tidak perlu menunggu-nunggu atau mengandalkan Satrio Piningit untuk menyelamatkan kita. Kita harus menyelamatkan diri kita sendiri dengan bekerja keras, berjuang, dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara. Kita harus menjadi Satrio Piningit bagi diri kita sendiri dan orang lain. Demikian video yang saya buat untuk Anda. Semoga bermanfaat dan menarik. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.